Siap. Tolong rekan-rekan yang buku yang dibagikan untuk dipelajari sebentar. Ini karena jam sudah menunjukkan hampir jam 2 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua POK beserta jajaran pengurus lainnya, dan yang saya hormati Pleno beserta anggota semuanya. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam agenda rapat acara hari ini. Adapun agenda rapat acara hari ini, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan POK Titik Keramik Zaman Industri bulan Maret sampai Juli tahun 2022. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua POK. Ketiga, pembacaan laporan bidang advokat. Keempat, pembacaan laporan bidang kesejahteraan. Kelima, pembacaan laporan bidang pendidikan. Keenam, pembacaan laporan kegiatan. Pembacaan laporan keuangan. Ketujuh, sesi tanya jawab. Kedelapan, kesimpulan atau kesepakatan. Kesembilan, doa dan penutup. Kita lanjut ke acara selanjutnya, sambutan dari Ketua POK. Pada saudara ketua, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ya nabi barakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan untuk menghadiri acara pada hari ini. Kami selaku pengurus, khususnya saya selaku ketua, memohon maaf kepada teman-teman semua apabila dari segi bidangnya dan tempat kurang memuaskan untuk teman-teman semua. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kami ingin mempertanggungjawabkan khususnya masalah keuangan organisasi, yang mana biasanya kami melaporkan setiap 3 bulan sekali, tapi karena ada kendala-kendala yang tidak bisa kami menjelaskan, tidak bisa menjalankan sepenuhnya untuk laporan per 3 bulannya, maka kami akan sampaikan di sini untuk menyampaikan laporan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2022.
Kami selaku pengurus sudah transparan melaporkan semuanya, tidak ada yang kami tutup-tutupi, dan nanti kami akan menjelaskan ketika ada pertanyaan dari teman-teman, khususnya nanti bendahara yang akan menyampaikan masalah keuangan organisasi. Yang kedua, kami mengharap kepada teman-teman semua, meminta kepada teman-teman, marilah kita bersama-sama mengembangkan dan memajukan organisasi ini ke depannya, karena tanpa adanya organisasi ini, keutamaan untuk saling berkomunikasi, keutamaan untuk saling mencari informasi itu kurang memuaskan bagi kita semua. Sehingga dengan adanya organisasi ini, apapun yang nanti diminta oleh teman-teman anggota, nanti kami akan menyiapkan semuanya, mendampingi apapun nanti permasalahan yang akan dihadapi. Mulai kemarin kami sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk sering-seringlah berkomunikasi dengan pengurus, karena setiap hari kantor PUK terbuka bagi teman-teman. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan yang diantaranya yang seperti yang ditanyakan oleh rekan-rekan semua, masalah terkait dengan baju atau seragam pekerja. Kemarin kami sudah konsultasi kepada BPN perusahaan bahwasanya untuk masalah seragam ini bukan disebabkan karena keterlambatan atau karena keterlanjuran dari BPN perusahaan, tidak, tapi karena emang penjahit yang belum menyelesaikan tugasnya. Dari saking banyaknya orderan, itu informasi yang kami dapatkan dari manajemen. Sehingga pihak manajemen langsung menelpon tukang jahitnya, memastikan bahwasanya insya Allah bulan 9 depan akan diberikan dan akan direalisasikan kepada teman-teman semua untuk masalah seragam. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari teman-teman anggota, apakah PUK ini akan mengadakan atau memperingati 17 Agustus tahun kemerdekaan Indonesia? Dari situ kami sudah menyampaikan kepada rekan-rekan semua sedikit demi sedikit, karena sekarang sudah kondisi rapat, maka kan juga kami sampaikan, dan itu bisa disampaikan kepada teman-teman lain. Untuk masalah peringatan 17 Agustus, kami sudah bekerja sama dengan pimpinan perusahaan, dan kami meminta kepada pimpinan perusahaan, kalau mulai dari dulu PUK yang mengadakan atau memperingati 17 Agustus, maka kami lontarkan pertanyaan ini kepada pimpinan perusahaan. Kemarin waktu kita rapat tripartit terkait liburan Plan 1, kami juga mengkonfirmasi kepada pimpinan perusahaan. Ternyata pimpinan perusahaan tidak belum siap untuk memperingati 17 Agustus. Disebabkan karena kendala keuangan dan lain sebagainya. Nah, sama dengan kondisi keuangan organisasi. Kalau keuangan itu ada, tapi kami juga mempersiapkan keuangan ini untuk kedepannya. Insya Allah saya pastikan tahun depan bisa memperingati. Kalau tahun sekarang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena keuangan organisasi sendiri pun masih belum maksimal untuk mengadakan acara peringatan 17 Agustus. Maka dari itu kami mengharap kepada teman-teman supaya bisa menyampaikan kepada rekan-rekan pekerja lain terkait dengan peringatan 17 Agustus ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Nanti masalah laporan keuangan dan laporan kegiatan lainnya bisa disampaikan oleh teman-teman pengurus yang lain di staf bidangnya. Setelah itu nanti kita sesi tanya jawab. Di luar konteks pun itu bisa, nanti kami akan menjawab semaksimal mungkin yang kami lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan laporan bidang advokasi yang akan dibacakan oleh Saudara Gatot Rusdarwanto. Kepada Saudara Gatot Rusdarwanto, waktu dan tempat kami persilakan. Itu 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.
Kami sebagai advokasi PUK SPK PT Keramik Diamond selama periode 21-25 kami menjelaskan mulai awal ya, nomor satu ya, tolong. Nomor satu, melakukan mediasi dengan pihak manajemen terhadap ahli waris saudara Bapak Yudiono almarhum bagian warehouse terkait uang tali AC yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan uang pesangon, yang akhirnya pihak manajemen memberikan uang tali AC sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama atau PKB kita. Yang kedua, melakukan pendampingan terhadap saudara Sumingan terkait biaya pengobatan di Rumah Sakit Mata Fatma yang tidak lagi di cover sepenuhnya oleh BPJS. Setelah dilakukan mediasi, maka biaya pengobatan saudara Sumingan di cover sepenuhnya oleh pihak BPJS. Yang ketiga, konsolidasi dan konsultasi dengan Bank Himbara atau Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BPJS Ketenagakerjaan terkait bantuan subsidi upah BSU karyawan PT Keramik Diamond Industri di Surabaya. Yang keempat, advokasi melakukan pendampingan terhadap saudara Sohibul Anwar, Departemen R&D Departemen R&D dengan pihak ARD terkait upah lembur pada bulan Oktober yang belum dibayarkan. Setelah dilakukan mediasi dengan pihak manajemen, akhirnya sisa keterlambatan upah lembur tersebut dibayarkan di bulan November tahun 2021. Yang kelima, melakukan pendampingan terhadap saudara atau Bapak Agus Mulyo Utomo terkait permasalahan dengan pihak koperasi. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak saling menerima dan persoalan tersebut sudah clear atau selesai. Nomor 6, konsolidasi pengurus dan pleno terkait kenaikan upah tahun 2022 di ruangan Grandmaster PT Keramik Diamond Industri. Yang ketujuh, konsolidasi dan konsultasi organisasi ke kantor DPC Gresik terkait kenaikan upah karyawan PT Keramik Diamond Industri. Yang kedelapan, konsolidasi pengurus dan pleno terkait kenaikan upah tahun 2022 di ruangan Grandmaster PT Keramik Diamond Industri. Yang 9, pendampingan anggota terhadap saudara M. Nur Maksum bagian Lispret untuk konsultasi ke dokter mata di Rumah Sakit Fatma sepanjang terkait penyakit mata, glaukoma, dan biaya pengobatannya dari BPJS sampai menerima santunan atau upah yang diterimanya. Yang ke-10, melakukan pendampingan bipartit terhadap saudara M. Nur Maksum dengan pihak manajemen terkait proses pengajuan PHK karena mengalami sakit mata glaukoma yang mengakibatkan kebutaan penglihatan permanen. Itu Bang, itu informasi dari dokter mengarah ke permanen Pak Nur maksudnya. Ini 11. Gimana ketua? Lanjut. 11 kita lanjutkan. Melakukan perundingan bipartit dengan pihak manajemen terkait pembahasan kenaikan upah tahun 2022, yaitu upah tahun 2021 ditambah atau selisih UMK tahun 2022 dikurangi UMK tahun 2021 ditambah performance appraisal atau PA dan masa kerja karyawan. Yang ke-12,
Advokasi melakukan perundingan bipartit dengan pihak manajemen terkait kenaikan upah karyawan PT Keramik Diamond Industri tahun 2022 yang pada akhirnya membuahkan keputusan yang bisa disepakati bersama pihak manajemen, pihak serikat pekerja dan anggota serikat. Yang ke-13, rapat akbar dan konsolidasi pengurus dengan semua anggota terkait kenaikan upah tahun 2022 yang akhirnya kenaikan upah tersebut disepakati secara bersama dan diterima oleh semua pihak. 14 ya Bapak ya. Pelatihan hukum, pengupahan dan advokasi di Tretes Pasuruan, Jawa Timur. Yang ke-15, melakukan perundingan bipartit dengan pihak manajemen terkait perjanjian kerja bersama PUK PT Keramik Diamond Industri. Yang ke-16, pendampingan bipartit Saudara M. Nurmaksum bagian Lisprep dengan pihak manajemen terkait dilakukan PHK karena sakit berkepanjangan dan akhirnya Saudara M. Nurmaksum dan keluarganya menerima putusan PHK tersebut dengan perhitungan uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. 17. Rapat dan konsolidasi pengurus bersama dengan semua anggota pleno perwakilan departemen terkait cuti bersama dan tunjangan hari raya atau THR, Idul Fitri, serta gaji karyawan bulan April tahun 2022 di Grandmaster PT Keramik Diamond Industri, di mana berdasarkan hasil bipartit pertama dengan pihak manajemen untuk THR akan dikeluarkan pada tanggal 25 sampai tanggal 27 April tahun 2022 dan untuk gaji karyawan bulan April akan diberikan pertama 50% pada tanggal 1 Mei tahun 2022 dan 50% pada tanggal 10 Mei tahun 2022. Yang kedua 100% pada tanggal 10 Mei tahun 2022. Maka secara organisasi berdasarkan hasil rapat tidak setuju dan akan dilakukan perundingan kembali dengan pihak manajemen. 18. Melakukan perundingan bipartit dengan pihak manajemen terkait cuti bersama dan tunjangan hari raya, THR, Idul Fitri, serta gaji karyawan bulan April tahun 2022 yang pada akhirnya membawakan keputusan yang disepakati bersama pihak manajemen bahwa untuk cuti bersama dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 Mei tahun 2022 dan tunjangan hari raya THR Idul Fitri dikeluarkan pada tanggal 22 April tahun 2022 serta untuk gaji karyawan bulan April dicairkan 100% pada tanggal 1 Mei tahun 2022. Yang 19, rapat kerja atau raker pengurus terkait pembahasan dan penyusunan rancangan perjanjian kerja bersama PKB periode 2022 sampai 2025. Yang ke-20, konsolidasi pengurus ke kantor Disnaker Gresik terkait jaminan pensiun. Nomor 21, pendampingan advokasi terkait penemuan tali strembik di pos Satpam dekat TPA yang dituduhkan kepada anggota Saudara Joko. Joko itu security Pak ya, tadi namanya saja ya, ini disebutkan namanya Saudara Joko. Setelah dilakukan mediasi oleh pengurus PUK dan koordinasi dengan Departemen Security yang pada akhirnya persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan yang bersangkutan tidak menerima sanksi apapun sehingga persoalan tersebut sudah clear dan tidak ada masalah. Yang nomor 22, konsolidasi dan sosialisasi terkait persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya. 23, konsolidasi pengurus ke kantor DPC Gresik terkait
pemeriksaan keuangan organisasi oleh Badan Pengawas Keuangan Organisasi atau BPKU. 24. Konsolidasi organisasi pengurus ke kantor DPC Bunter di Gresik terkait verifikasi jumlah anggota dan upah lembur. 25. Rapat bipartit pengurus dengan pihak manajemen terkait dengan 1. Penentuan libur nasional Idul Adha. 2. Dispensasi sholat Idul Adha. 3. Overtime. Setelah dilakukan mediasi, didapatkan keputusan dan kesepakatan bersama antara pihak manajemen dengan serikat pekerja bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 sesuai dengan SKP 3 Menteri dan SE Disnaker Ketenagakerjaan Gresik sebagai hari libur nasional. Yang pertama, bahwasanya tanggal 9 Juli tahun 2022 dihitung sebagai overtime. Yang kedua, tanggal 10 untuk karyawan dapat dispensasi sholat Idul Adha paling lambat jam 8 waktu Indonesia Barat, dan untuk yang shift 3 dapat dispensasi untuk meninggalkan pekerjaan jam 5 atau setengah 6, 5.30 atau setengah 6 di waktu Indonesia Barat dengan izin atasan masing-masing. Tapi tanggal 8 Juli 2022 keluar SKP 3 Menteri lagi atau SKP yang terbaru yang isinya mengubah ketentuan hari libur nasional dan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 menjadi hari Minggu pada tanggal 10 Juli 2022, sehingga dengan adanya SKP 3 Menteri yang baru, manajemen mau melakukan mediasi ulang dan merubah ketentuan libur nasional sesuai dengan SKP 3 Menteri yang terbaru. Akan tetapi serikat tetap menyepakati tidak ada perubahan dan tetap dalam kesepakatan awal, sehingga antara pihak manajemen dan serikat pekerja menyepakati kesepakatan awal dan tidak ada perubahan. Sekian, terima kasih dari kami advokasi SPK PT Keramik Diamond menyampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami selaku pengurus dari advokasi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aturul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan laporan bidang kesejahteraan yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Marun. Kepada Saudara Ahmad Marun, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membacakan laporan bidang kesejahteraan karyawan. Yang pertama, pembukaan backlist kredit tanpa agunan KTA Mandiri setelah melakukan mediasi antara pihak Bank Mandiri, manajemen dan PUK, maka untuk karyawan PT KDI Keramik Diamond Industri bisa melakukan pengajuan kredit tanpa agunan atau KTA kembali ke Bank Mandiri yang bekerja sama dengan PUK PT Keramik Diamond Industri. Yang kedua, konsolidasi dan konsultasi dengan Bank Himbara, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN dan BPJS Ketenagakerjaan terkait bantuan subsidi upah atau BSU kepada karyawan PT Diamond Industri di Surabaya. Yang ketiga, kunjungan Bank Mandiri ke kantor PUK untuk mediasi dengan pihak manajemen terkait pengaktifan kembali mesin ATM Bank Mandiri oleh PUK PT Keramik Diamond Industri. Yang keempat, kenaikan upah karyawan pada tahun 2022 yaitu upah tahun 2021 plus selisih upah tahun 2022 dikurangi UMK tahun 2021 perform plus perform apris atau PA dan masa kerja karyawan. Yang kelima,
konsolidasi pengurus ke kantor Disnaker Gresik terkait program jaminan pensiun. Yang keenam, konsolidasi dan sosialisasi terkait persyaratan pembayaran manfaat JHT jaminan hari tua ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya. Yang ketujuh, konsolidasi dan sosialisasi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya terkait jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Sekian laporan bidang kesejahteraan karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan laporan bidang pendidikan yang akan dibacakan oleh Saudara Agus Suwarno. Kepada Saudara Agus Suwarno, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bidang organisasi pendidikan untuk menyampaikan acara yang pernah diikuti atau program-program selama mulai bulan Maret sampai bulan Agustus ini. Yang pertama, mengikuti seminar hukum pengupahan dengan upah masa depan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 di Restoran Mahameru, Surabaya. Yang kedua, mengikuti Munas ke-6 FSPK di Hotel Mercury, Surabaya, se-Indonesia. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait strategi PUK dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bersama aturan turunan yaitu PP Nomor 37 Tahun 2021 pasca diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di Hotel Tanjungan Tretes Pasuruan, Jawa Timur. Yang keempat, mengikuti pelatihan pendidikan terkait hukum pengupahan di Tretes Pasuruan, Jawa Timur. Yang kelima, mengikuti pelatihan dan pendidikan Kopasket di Pacet, Jawa Timur. Yang terakhir, yang keenam, mengikuti pelatihan dan konsolidasi organisasi serta pelaporan keuangan APBO Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di Tretes Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan laporan keuangan yang akan dibacakan oleh Saudara Robik. Kepada Saudara Robik, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan PUK KPI mulai bulan Maret sampai akhir Juli 2022. Di sini saya hanya menyampaikan secara garis besar saja, Pak ya. Soalnya di buku itu sudah lengkap lah. Untuk isi-isinya mungkin Bapak bisa lihat sendiri. Untuk bulan Maret saldo awal Rp14.101.000. Pemasukan ini tos untuk bulan Februari sebesar Rp16.740.000. Untuk pengeluarannya operasional Rp17.294.600 dan sosialnya Rp550.000, sehingga saldo akhir untuk bulan Maret sebesar Rp12.996.417. Untuk bulan April saldo Rp12.996.417. Untuk tos bulan April belum keluar, operasional sebesar Rp5.730.000,
sosial 500.000, sehingga saldo akhir April 6.766.417 rupiah. Untuk bulan Mei, saldo awal 6.766.417 rupiah. Terus ada jos masuk untuk bulan 3 dan 4 sebesar 33.210.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 21.685.500 rupiah. Dan sosial 1.650.000, sehingga saldo akhir untuk bulan Mei 16.640.917 rupiah. Untuk bulan Juni, saldo awal 16.640.917 rupiah. Ada jos masuk sebesar 16.410, ini jos bulan Mei. Untuk pengeluaran operasional 13.060.500 rupiah. Sosial 750.000 rupiah, sehingga saldo akhir untuk bulan Juni 19.240.417 rupiah. Untuk bulan Juli, saldo awal 19.240.000 rupiah, 240.417 rupiah. Pemasukan tos bulan Juli sebesar 16.320.000, pengeluaran 14.140.500 rupiah. Sosial 2.500.000, sehingga saldo akhir sebesar 18.919.917 rupiah. Untuk jos yang belum ditransfer ini untuk bulan Juli Pak ya. Jadi laporan ini per 31 Juli. Jadi total saldo sekarang di rekening sebesar 15.311.917 rupiah dan dana tunai sebesar 3.608.000 rupiah berupa dana tunai. Jadi saldo akhir sebesar 18.919.917 rupiah. Untuk jos yang belum dibayar ini sampai sekarang itu bulan Juli. Mungkin besok kita bayar lagi. Jos terakhir juga bulan Juli. Juli belum cair Juli. Jadi jos terakhir, jadi kita sudah nggak punya utang. Juli terakhir. Juli belum keluar Juli. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami kembalikan ke sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi tanya jawab, kritik, saran atau masukan pada anggota atau pelindung di luar konteks ini pun tidak masalah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi LDC yang dibacakan hari ini, saya mau mengajukan pertanyaan. Yang pertama untuk bidang advokasi. Bidang advokasi ada pertanyaan dari anggota perihal setelah pensiun itu berapa lama mendapat uang pensiun itu. Kan selama ini ada yang sampai 6 bulan, 3 bulan atau berapa bulan kita juga nggak tahu. Dan alasannya klasik, masih belum ada uang itu. Dan itu seharusnya kan sudah menjadi hak karyawan. Yang kedua, bidang kesejahteraan. Masalah yang diutarakan, yang dibacakan tadi, masalah ATM itu penyikapannya itu gimana kok sampai sekarang nggak ada ATM-nya gitu. Kan di situ ada laporannya, konsolidasi itu ya. Terus hasilnya itu apa? Kapan dipasang atau apa gitu? Kan itu kan nggak ada jawaban, hanya sebagai pernyataan saja. Terus terkait masalah Bank Mandiri ya, kita semua ini kan banknya itu Bank Mandiri dan semua itu terdaftar itu bersama-sama ke Bank Mandiri ya. Saya punya pertanyaan, kenapa saldo yang mengendap itu setiap anggota tidak sama?
Ada yang 100.000, ada yang bisa sampai 25.000. Padahal kita daftarnya sama. Nah, untuk masalah keuangan, saya cuma memberi saran saja untuk pelaporan masalah keuangan ini secara garis besarnya nanti ditempelkan di papan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Fanani, maksudnya beda-beda tadi berapa cc-nya? Itu minimal berapa? Ada yang minimal itu sampai 20.000. Oh, 10.000 ya. Nah, saya bulan kemarin itu ya, biasanya itu bisa saya kan saldo saya 149.000. Biasanya saya ambil 100 bisa. Terus kemarin tidak bisa. Kartunya sama. Terus saya ambil 50, saldo Anda tidak mencukupi. Tapi akhirnya 149 itu tidak bisa diambil. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak sama? Kita daftar sama-sama ke sana, tapi kayak kebijakannya sepihak. Tapi ya nggak tahu ya. Kalau daftarnya ada yang lainnya itu ada daftar sendiri lagi. Tapi menurut saya nggak bisa karena kita kan daftarkan dari perusahaan. Mungkin kalau ditransfer bisa semua? Nggak bisa. Tetap nggak bisa? Tetap nggak bisa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau tanya? Jawab aja. Jawab aja dulu. Semangat kedua. Ini masalah kesejahteraan ya. Masalah pertanyaan Pak Fanani ya. Masalah pesangon pensiun ya. Berapa bulan yang akan diterima? Selama ini memang teman-teman atau yang diterima informasi teman-teman itu gimana selama ini? Kalau saya kemarin Bu, kita menghadap dengan ketua masalah pesangon ini dari Bu Lydia atau manajemen atau Pak Made, ya, saya tanya itu 10% diberikan pertama, ya 10%. Belum bulan Pak. Nah, pertama kan dalam 3 bulan Pak, kan 3 bulan selesainya itu pesangon itu ya. Yang pertama itu nggak langsung diberikan, itu 3 bulan baru 10%. Ya. Jadi 10% pertama 3 bulan, yang 90%-nya 6 bulan. Per 3 bulan Pak. Iya. betul, memang betul. 10% 3 bulan, 3 bulan berikutnya menunggu yang 90%. Itu yang semestinya perjanjian kita kan ya. Tapi kenyataannya di lapangan tidak kan ya. Nah, kami mohon maaf karena selalu yang saya tanyakan ke manajemen itu dia bilang ya Pak, mohon maaf perusahaan dan kondisi seperti ini teman-teman akan dicairkan ya, akan dicairkan Pak menurut. Karena saya mau buktikan waktu Pak driver Pak sampai di Yono itu Malang rumahnya ya, itu juga gitu menunggu kan, menunggu Pak tolong gimana dengan pesangon saya kok belum diberikan. Sabar Pak, sabar ya. Nanti saya akan dalam waktu menanyakan apakah sudah diberikan di situ ya. 3 hari sebelumnya dia langsung ngejam lagi. Maaf Pak, sambut cair ya. Di situ. Jadi kemungkinan kita mohon maaf perusahaan juga dalam arti sistemnya memang keuangan, terutama keuangan perusahaan itu. Jadi harapan saya teman-teman untuk menyikapi pesangon tetap diberikan. Cuman dia itu tadi molornya ini loh Pak. Kadang kita itu nggak pegang uang, gitu loh. Pada saat kita di pensiun tidak pegang uang sama sekali, mengharapkan uang untuk kita itu bisa bergerak untuk kegiatan usaha, harapan kita seperti itu. Dan perjanjian Anda sendiri di sana sudah tanda tangan sepihak Anda dengan Pak Made, dengan HRD. Ini sudah kita seringkali menanyakan ke manajemen dengan ketua masalah pesangon itu juga. Jadi tetap akan diberikan pesangon kita. Apabila nanti pesangon kita tidak berikan,
kita siap dan ketua akan meluncur dan menanyakan sampai seberapa nanti tanggapan dari manajemen, mengingat ini hak kita Pak. Bahkan pada saat kita tawarkan pada teman-teman, kalau pensiun apakah bisa nanti sambil menunggu pensiun kita dipekerjakan kembali, itu sudah saya sampaikan ke Bu Lydia gitu loh. Harapan teman-teman kalau kondisinya kita sehat Pak ya, dalam kondisi sehat siap dalam arti Anda dikontrak kembali kan gitu, sambil menunggu sampai selesai. Setelah selesai kita terima ya izin lebih baik dan pensiun itu keluar itu baik-baik gitu loh. Maksudnya seperti itu, program saya diterima atau pengajuan saya diterima, masih dipelajari, itu aja Bu Lydia. Ya nanti saya sampaikan Pak. Akan tetapi Bu tolong ya, teman-teman ini kelihatannya masih kepingin bekerja atau kontrak sambil menunggu pensiun selesai, seperti itu Pak. Ya tolong dong teman-teman itu kalau pada saat pensiun itu segera merapat ke serikat dan dalam arti memberikan nama-nama di admin kami siapa saja, dan pada saat ada masalah itu kita bisa backup atau jangan keluar ya metu salah taruh enggak serikat minta uang tuh enggak Pak, cuman saya minta data saja yang akuratnya. Takutnya ujung-ujungnya teman-teman itu merasa waduh serikat ini boleh-boleh, enggak. Jadi dalam arti kayak yang di Malang itu ya gitu, ujung-ujungnya ada masalah baru dia Pak tolong Pak sampaikan, mengingat mereka tidak bisa masuk perusahaan gitu loh Pak. Jadi harapan saya ke teman-teman, ayo dong pada saat pensiun, sebelum pensiun untuk merapat ke serikat biar kita ini bisa meng-backup lah permasalahan Bapak yang ada di luar nantinya. Itu yang saya sampaikan loh nih. Saya kembalikan ke masalah ATM. Saya juga ini ya, masalah ATM ya. Masalah ATM Pak ini, saya dengan ketua sudah berulang kali, bahkan Pak Dayu sendiri memberikan saya dalam arti surat kuasa untuk pengajuan ATM, karena saya bilang ke Bu Lydia mohon segera dibikinkan surat dalam arti pengajuan pemasangan ATM. Nah di situ di bank-bank itu ternyata wilayah kita itu perbatasan Surabaya dengan Gresik. Di situ saya masuk ke Bank Mandiri Maijen Sukono, dia juga seperti itu Pak, perbatasan Pak. Oke, Genteng kali terakhir saya minta tolong gimana kita itu dalam arti nasabah mandiri, mulai awal saya kerja mandiri, akan tetapi fasilitas itu dilengkapi. Bank Mandiri yang ada di depan, kalau ada yang di depan sudah saya foto Pak, sudah saya laporkan. Saya minta Bu Lydia, bahkan Bank Mandiri yang daerah Genteng Kali sudah hadir di sini. Dia menjanjikan akan dipasang ya. Nah pada saat janji itu saya minta janjinya itu mau dipasang, diupayakan. Nah pada saat janji saya tagih, dia bilang Bapak perbatasan Pak, itu wilayah Pak. Ini loh Pak, saya nggak mau tahu. Sempat tadi saya nggak mau tahu karena apa? Ini hak kami sebagai nasabah menginginkan agar tidak jauh pengambilan atau sistem pengambilan uang itu bisa diambil di depan perusahaan. Itu sudah saya sampaikan Pak. Bahkan Pak Dayu sudah memberikan surat untuk pengajuan ke Bank Mandiri pemasangan mesin ATM itu kembali. Gimana Pak? Pemasangannya gini Pak, memang dulu dari Maijen Sukono ya, awal dari Keramik Diamond itu bergandengan dengan bank yang ada di Maijen Sukono, Basur Rahmat, Bank Basur Rahmat gitu loh, yang masuk pertama kali. Terus dia memberikan fasilitas seperti dipasang. Nah pada saat ATM yang ada di tengah jalan itu kan dihabiskan semua dapat ambil semua gitu loh Pak. Nah sedangkan di wilayah kita kok ujung-ujungnya kok diambil, ada apa ini yang saya foto itu Pak, saya foto sampai saya video itu, bahkan saya kirimkan ke Bank Mandiri Basur Rahmat loh, foto dan video ini kok diambil, ada apa ini. Ternyata dia bilang Pak ini COVID untuk mengurangi permasalahan tidak diinginkan gitu.
Oke, alasan seperti itu alasannya. Akan tetapi kita sebagai nasabah tetap mengupayakan untuk pemasangan kembali. Jadi saya harapkan terutama dari yang RT, bahkan dari bank Genteng Kali saya datangkan di pertemuan dengan Bu Lydia juga waktu itu juga menanyakan ATM gitu loh. Untuk administrasi juga membutuhkan ATM. Bahkan ini petugas itu juga ATM itu aduh Pak, tolong Bapak ATM dipasang ya. Itu sudah semaksimal mungkin Bapak, saya sudah mengupayakan. Dan semoga nanti mesin ATM ini saya unggah kembali, akan saya pertanyakan nanti ya semoga lah dari Bank Basuki Rahmat atau bank yang merasa kerjasama atau punya wewenang pemasangan nanti segera untuk pemasangan Bapak. Jadi ini sudah saya upayakan semaksimal mungkin dengan ketua, dengan pengurus yang lainnya. Semoga pemasangan mesin ATM ini segera ataupun nanti dipasang atau tidak, yang penting kita menanyakan ulang kembali di bawah ini. Mohon maaf sebelumnya yang saya ketahui dan yang saya jalankan seperti itu sampai hari ini mesin ATM belum terpasangkan. Oh yang ini masalah ATM atau salah satu teman-teman berbeda-beda ini nanti tidak dijelaskan Tuhan. Ya, terima kasih. Sama dengan penjelasan Pak Advokasi tadi, masalah mesin ATM dan kemudian dilanjutkan bagaimana sampai kok tidak terpasang ATM sekarang. Kami sudah mengupayakan maksimal, bahkan kami menemui manajer dari Bank Mandiri sendiri di Rahmat Basuki. Ternyata memang alasannya perbatasan Surabaya sama Gresik, sehingga mereka tidak bisa menentukan masih koordinasi dengan pusat. Sampai sekarang itu jawabannya. Tapi kami tetap akan mengupayakan semaksimal mungkin. Untuk saldo tersisa ini bukan mulai bulan juga, tapi sudah dimulai bulan Mei. Bulan Mei kemarin, kalau saya lihat cerita sedikit ya, kalau saya gajian itu biasanya kita cara transfer ke Bank Jatim. Kalau dulu, itu pengalaman saya Pak, kalau dulu uang 60.000 sisa di ATM itu mesti bisa diambil 50.000, sehingga tersisa di ATM 10.000. Kemarin bulan 5 saya mengambil sisa uang itu sisa 170, tak ambil 150, ternyata nggak bisa, cuma bisa diambil 50. Kemudian dari situ saya konfirmasi ke pihak Bank Mandiri. Dan sebagian anggota juga ada yang tanya, tapi karena saya belum bertanya, kemudian saya berlanjut bertanya ke Bank Mandiri. Ternyata masa expired kerjasama antara Bank Mandiri dengan perusahaan itu sudah habis, sehingga pengajuannya harus dilakukan dari perusahaan. Dalam artian yang mengajukan minim saldo di ATM itu harusnya bisa 10.000, itu sudah expired, tidak berlaku lagi dan harus diajukan lagi. Tapi yang mengajukannya permintaannya dari perusahaan. Lah mungkin masukan dari Pak Wanani akan kami diskusikan lagi kepada pimpinan perusahaan. Dan kami juga akan mengupayakan ini karena biasanya anak-anak itu 50.000 diambil, sisanya harusnya 10.000. Sekarang itu mulai bulan 5 saya pribadi juga tidak bisa diambil, tapi bisa 1.000. Kalau yang saya ya. Tapi nanti saya konfirmasi ke Bank Mandiri juga, ternyata pengajuannya kerjasama sudah habis dan harus kita persetujuan atau pengajuan lagi dari pihak perusahaan. Nanti kami akan upayakan dan akan diskusikan dengan pimpinan perusahaan supaya kembali lagi ke normalnya lah seperti itu. Untuk jawaban yang pertama yang kedua sudah jelaskan sama Pak Gatot, mungkin itu. Ya, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang pensiun mungkin kita tambahin untuk pengurusan JHT 3 hari sudah bisa dicairkan, baik langsung ke BPJS sendiri atau lewat online. 3 hari. Kemarin saya mengurus punya Pak Masuk 3 hari online langsung cair. Kalau suratnya lengkap, surat keterangan dari perusahaan yang pensiun, dapat surat keterangan kerja bahwa saya sudah pensiun, kartu BPJS sama KTP, itu lewat online bisa dicairkan. Paling lama itu 4 hari. Kemarin saya ngurusin Pak Masuk itu cuma butuh 3 hari bisa dicairkan semuanya. Ya mungkin itu tambahan buat teman-teman, bagi teman-teman yang pensiun. Kalau misalnya teman-teman ada yang pensiun terus minta bantuan anggota,
untuk menguruskan, maka kami akan uruskan tanpa biaya sepeser pun. Kami akan uruskan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Gimana Pak Dwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menindaklanjuti dari advokasi pada poin nomor 24. Itu ada keterangan konsolidasi organisasi pengurus kantor DPD Bunder Gresik terkait verifikasi jumlah anggota dan upah lembur. Nah, kami tanyakan adalah upah lembur itu gimana? Sudah ditanya, sudah dibaca. Terima kasih Mas. Untuk upah lembur, kami kemarin sempat bertemu dengan waktu sekalian itu namanya setting aksi, sekalian mampir ke DPD Bunder. Di sana kami konsultasi masalah upah lembur, karena upah lembur yang platform kita gunakan sampai sekarang itu masih tahun 2016, masih 3 jutaan. Lah kami konsultasi, ternyata dari pihak dari pihak DPD memberikan masukan-masukan kepada kami bahwasanya kalau misalnya pengajuan upah dan upah lembur itu kalau bisa jangan diupayakan, jangan dibarengkan. Lah nanti bisa pengajuannya, kami cerita dari awal untuk pengajuan upah lemburnya ini, kalau upah lembur seperti dan sebagainya. Tapi intinya dari perusahaan ini pihak DPD memberikan masukan kepada kami untuk kalau dari kesepakatan di partai kemarin yang upah lembur, kan ada kesepakatan kemarin bahwasanya upah lembur akan dibahas kembali bersama dengan pimpinan perusahaan apabila kondisi perusahaan itu membaik, pertama. Dan kedua adalah jika masa pandemi sudah berakhir. Nah, jadinya dari situ kami konsultasi dan sebagainya memberikan masukan, cobalah kita mengajukan lagi terkait dengan upah lembur, siapa tahu ada pembahasan lainnya. Kemudian verifikasi itu untuk upah lembur dimasukkan kepada kuisinalisasi waktu di kantor PUK bersama dengan Ibu itu diajukan ke Disnaker. Bahwasanya di PT Kerabat Industri untuk upah lembur platformnya masih acuannya tahun 2016. Sehingga dari situ kami mempunyai pandangan tersendiri bahwasanya untuk depannya kita nunggu produksi perusahaan lancar, maka kami akan mengajukan untuk upah lembur itu. Tapi kami upah lembur kami sudah diajukan kepada DPD sudah mengajukan kepada Disnaker. Tinggal menunggu konfirmasi dari Disnaker kapan kita dipanggil di sana. Intinya di situ aja. Mungkin bukan cuma kami toh, tapi semua PUK se-Gresik semua dipanggil karena setiap PUK di Gresik punya permasalahan masing-masing. Tapi yang kami cuma permasalahan di upah lembur aja. Tapi yang lain lebih besar dari kami mungkin karena yang dipanggil bukan cuma PUK kami toh, tapi semua perusahaan dipanggil juga. Karena kemarin sekalian verifikasi data terkait dengan keanggotaan. Maka dari itu yang ditanyakan adalah apa kekurangan dari perusahaan yang belum terselesaikan permasalahan di KDI di PUK ini. Ternyata yang diperkirakan kami ungkapkan untuk upah lembur platform yang acuannya adalah 2016. Sehingga nantinya kami akan berusaha supaya upah lembur ini ada perubahan, walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi masih ada perubahan signifikan di sini. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih, saya tambahin sedikit masalah upah lembur. Jadi memang di sini kelemahan sedikit strategi yang PUK jalankan kurang pas dan kurang benar. Dalam aturan perundangan jelaskan upah lembur kan hitungannya harus UMK, bukan nominal. Tapi karena sesuatu hal yang mungkin di saat itu harus menentukan sikap. Jadi mungkin inilah sedikit kekurangan waspadaan pengurus. Seperti kemarin bahasa manajemen, saya mau bahas masalah upah ini kalau sampean mau menyepakati ini.
ada pilihan seperti itu. Jadi dari pihak pengurus berpikir mana yang lebih banyak untungnya dan mana yang akan. Itu pertimbangannya teman-teman. Jadi beneran Pak Ketua, jadi mungkin untuk tahun ini mungkin agak berat untuk ke arah untuk konsolidasi lagi atau membincangkan masalah itu. Jadi mungkin insya Allah tahun depan lah kita coba akan ke arah undang-undang yang kita jalankan. Itu aja. Terima kasih tambahan dari saya. Gimana, ada lagi Pak Gatot? Pak Ripin gimana? Untuk saldo ya, saldo cashnya itu kan 15 juta 3, saldo yang ada di sini kan 15 juta 311.917 rupiah. Cashnya yang dipegang oleh negara 3.600.000 rupiah. Sedangkan tos yang belum terbayarkan oleh pimpinan perusahaan itu di bulan Juni, estimasinya itu 16 juta. Karena setiap bulannya tos yang keluar itu setiap bulannya mesti kurang 150, 200, setiap bulannya terus pemasukan dari perusahaan. Sehingga total keuangan PUK dengan tos yang belum terbayarkan itu sekitar 34.919.917 rupiah. Itu total sama dengan tos yang belum terbayarkan oleh pimpinan perusahaan. Belum membayar tos ke perangkat atas satu. Kalau di total mungkin sisa aslinya mungkin sekitar 20 sampai 21 jutaan. Itu yang ada di PUK. Kalau misalnya tos itu keluar, tapi untuk tos dari perusahaan itu lancar, nggak ada tunggakan sekalipun. Cuman yang tunggakannya itu yang 2 di bulan April itu tidak ada tos yang masuk, tapi langsung dibayar di bulan Mei 2 kali. Dan untuk pertanyaan dari teman-teman masalah sumber keputusan, saya tegaskan lagi, kami dari pengurus mohon maaf tidak bisa merayakan kemerdekaan Indonesia karena terkait dengan keuangan organisasi. Yang insya Allah kami akan meminit lagi keuangan organisasi. Tentunya saya pastikan tahun depan bisa mengadakan acara 17 Agustusan. Sehingga beban-beban kita ke depannya tidak terlalu berat, apalagi dengan tos yang sudah terselesaikan, tidak ada beban sama sekali bagi kita. Insya Allah kedepannya kita akan pastikan untuk peringatan 17 Agustus akan terrealisasikan. Kalau tahun sekarang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu. Mungkin ada masukan atau saran dari teman-teman, nanti bisa dijadikan pandangan bagi kami. Ya, saya cuma mau tanya. Dasar perhitungan cos ke DPD sama di apa itu pokoknya kita itu berdasar jumlah anggota atau sudah ada nominalnya sebelumnya? Jumlah anggota ya. Berarti setiap tahun itu cos nggak sama. Jadi yang persen maksudnya gini loh Pak. Kan gini kan, setiap tahun kan pasti ada yang pensiun, pasti kan berkurang, gitu kan? Nah berarti kan setiap tahun pasti ada koreksi. Ya. Tapi di dalam aturan nanti ART-nya 10% untuk DPP, 10% untuk DPP, 10% juga mungkin 30% dari DPC. Dan yang 50% itu memang untuk operasionalnya. Ya, berarti kan kalau menurut perhitungan setiap tahun kurang. Berarti berubah semakin sedikit kan? Terus untuk mensiasati gimana? Untuk mensiasati berkurangnya anggota itu gimana? Supaya nggak minus merekrut anggota baru gitu loh. Kan nggak ada perekrutan anggota baru kan? Nah, terus kalau terus begitu mati. Kalau kita kan kayak 10 sampai 15 tahun yang akan datang habis Pak. Nggak ada SPS. Terima kasih. solusi pramuka. Terima kasih. Ini juga saya tanyakan di saat saya pelatihan di Retes kemarin.
SPK juga berkomitmen seperti itu. Kemungkinan SPK tinggal nama. Karena apa? Semua PUK anak buah yontek kabeh. Terus agendanya seperti apa? Nah ini yang dikupas kemarin dan sangat sulit untuk kita kupas karena adanya outsourcing yang besar-besaran, CV yang besar-besaran, dan di situ perjanjiannya tidak pernah kita tahu. Apa ada unsur arah ke situ menghalang-halangi, kita pun juga nggak tahu. Apa anaknya juga yang takut, kita pun juga nggak tahu. Ini memang bukan PR kita saja, PR seluruh organisasi, bukan SPK saja. SPMI, SPN, semua berhadapan dengan itu. Nah ini yang jadi PR kita semua. Kalau mungkin dari rekan-rekan ada yang memberikan masukan bagus, strategi seperti apa, ini belum kita pecahkan. Bahas ini sampai malam belum ada yang kita pecahkan. Jadi ada celah-celah yang belum bisa kita tutup saat itu. Itu Mas Fanani. Jadi mungkin ada hal rekan-rekan yang punya pemikiran yang cemerlang, ada strategi yang bagus, sistem yang bagus. Ayo, mungkin kita tunjukkan di kaki dulu, tidak apa-apa. Baru nanti kita biar bisa jadi contoh untuk yang PUK lain. Terima kasih. Ini Pak, untuk keanggotaan organisasi memang setiap tahunnya memang semakin berkurang karena kebanyakan dari teman kita sudah pensiun. Untuk pembayaran DOS itu sudah sesuai dengan aturan ADRT 10 sama 30, total 30, 50% untuk perangkat atas, 50% untuk organisasi. Nah untuk masalah bagaimana 15 tahun ke depannya organisasi, apakah masih ada SPK, KJI, apakah masih ada PUK, SPK, Allah a'lam bishawab. Karena saya tidak melarang PUK sesuai dengan ADRT, tidak melarang bagi siapapun masuk anggotaan. Dan bahkan kontrak pun kami akan rekrut. Tapi karyawan kontrak itu sendiri pun tidak berani masuk ke PUK karena waktu di kontrak ada perjanjian kontrak kerja yang menyatakan dilarang masuk organisasi. Itu kesalahannya. Apalagi CP bukan bekerja di tempat kerjanya di KDI, tapi untuk dia bekerjanya di CP-nya, tapi tempat kerjanya aja yang menjadi nggak bisa direkrut. Tapi untuk kontrak kalau mau masuk, kemarin ada kontrak yang bertanya bisa masuk, tapi saya tanya waktu kontrak kamu tanda tangan kontrak dengan bahasa apa? Tidak boleh gabung dengan organisasi. Ya berarti nggak bisa. Kalau dia misalnya gabung berarti batal kontraknya di situ. Ya paling tidak ya kita bekerja seperti ini dalam artian untuk karyawan tetap dan pengurus kita harus solid, saling memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan dari teman-teman. Misalnya apapun informasi itu kami akan tampung dan kami akan analisiskan. Makanya kami sudah bilang kantor PUK buka setiap harinya. Kalau misalnya tidak bisa diomongkan secara langsung, bisa dicatat di buku, nanti bisa kami rundingkan bersama pengurus bagaimana solusinya. Seperti kemarin aja masalah dihubungkan ke Peren 1, pengurus sudah datang semua, anggota yang datang ya dibilang banyak enggak banyak, dibilang sedikit enggak sedikit. Tapi partisipasi mereka terhadap organisasi pasrah aja kepada pengurus. Apapun hasilnya pengurus itu kami jalankan seperti itu aja. Sebenarnya kalau kita ngomong organisasi ya harus ada sosialisasi. Kami siap menampung apapun aspirasi dari anggota. Kalau anggota seperti ini kami siap dan kami akan bantu. Jangankan cuma punya masalah itu, masalah uang pesangon pun dihitung, kami akan hitungkan. Masalah misalnya dia ke rumah sakit untuk mengurus BPJS tidak bisa, kami akan bantu karena itu kewajiban kami. Sama dengan halnya yang kemarin saya takziah atau kemarin saya datang menjenguk orang-orang sakit, saya tanya pertama kali, terus bagaimana proses pembayaran rumah sakitnya Pak BPJS-nya? Kalau misalnya BPJS-nya nggak bisa digunakan, kami akan dampingi di situ. Makanya kami memohon kepada teman-teman konsolidasinya dan koordinasinya kepada pengurus, karena pengurus
tidak bisa mengetahui secara pasti kalau tidak ada informasi dari anggota semua. Maka dari itu kami mohon kepada teman-teman, informasinya apapun masalahnya, sekecil apapun kalau itu berkaitan dengan kesejahteraan sampean, berkaitan dengan kenyamanan sampean di KDI, kami sampaikan kepada kami dan kami akan dampingi dan kami akan selesaikan persoalan itu. Karena kami dari advokasi sendiri pun sudah melakukan pendampingan dan alhamdulillah banyak yang berhasil karena dengan ridho Allah, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk masalahnya ada teman-teman pensiun tidak bisa mengurus BPJS, kami akan uruskan. Karena anak-anak berpikirnya minta bantuan pengurus PUK itu harus saya tidak sendiri harus bayar apa. Itu yang kami kurang suka, karena kami selama ini membantu teman-teman itu dengan ikhlas, tidak ada biaya sepeser pun dari anggota. Itu yang kami tekankan. Seperti kasusnya Pak Supadi kemarin yang pensiun, ada syarat perhitungan, ya kami bantu di situ untuk menyelesaikan persyaratan perhitungannya. Seperti kasusnya teman kita juga yang uang jaminan uang bantuan kematian atau subsidi bantuan dari perusahaan 1 kali masa kerja tidak diberikan, ya kami urus. Itu melewati izinnya sendiri yang disampaikan kepada karyawan keramik yang bekerja di sini, maka kami urus di sana dalam mudah diberikan uang masa kerja itu. Kalau misalnya nggak ada informasi dari teman-teman, ya kami nggak ngerti apa-apa. Makanya kami sering konfirmasi dengan pleno, tolong kalau ada informasi mengenai anggota yang sakit atau misalnya ada kematian, tolong konfirmasi kepada pengurus, dan pengurus siap akan datang ke sana untuk bersosialisasi. Lah untuk kedepannya, Allah akan saya pasrahkan karena kami tidak bisa merekrut anggota lagi, karena dari anggota itu sendiri perjanjian kontraknya sudah tertulis tidak bisa bergabung dengan organisasi untuk yang kontrak. Yang kedua, untuk CV harus mendirikan serikat sendiri, tidak bisa bergabung dengan serikat yang di KDI karena dia nggak bekerja di KDI, tapi tempat kerjanya di KDI, tapi atasannya adalah CV-nya. Itu sudah kami konsolidasikan kepada DPD. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Gimana untuk masalah keuangan? Ada pertanyaan keuangannya? Kemarin saya Pak bukan tidak mau membayar, karena kemarin kami sudah membayar hutang yang kepengurusan yang dulu. Kami mau minta dispensasi untuk perangkat atas supaya sisa untuk dua perangkat atas DPP sama DPD bisa ditabung untuk organisasi. Karena kami sudah berusaha melunasi hutang kepengurusan dulu. Nah untuk DPD kemarin kami masih ke Pak Teguh, untuk DPD oke, untuk DPD saja, tapi yang dua itu bisa dibicarakan atau jumlahnya untuk dispensasi. Itu aja, makanya kami tetap bayar satu. Untuk itu kami konfirmasi sama bendara DPD. Masalahnya kita sudah melaksanakan yang kemarin, masalah yang kita nggak dikasih apa-apa, minta pembuktian nggak diberikan, makanya kami meminta supaya ada lah bonusnya buat POK KDI gitu aja. Tapi aspirasi bagi pengurus sekarang dari kemarin Pak Dedi sama Pak Agus yang mewakili BPKU itu di sana semua organisasi POK itu informasi Pak Dedi ya kebanyakan hutang, cuma KDI aja yang normal sekarang. Yang POK lainnya terkait masalah hutang banyak juga. Tapi yang normal yang nggak disebutkan dari perangkat atas waktu di pendidikan sana, untuk KDI tidak masalah dengan COS, tapi yang masalah yang POK lain. Ternyata alhamdulillah untuk KDI sekarang sudah normal, tidak ada persoalan masalah COS ke perangkat atas. Nggak punya hutang. Tapi kalau untuk ini memang saya konfirmasi ke Pak Teguh, meminta dispensasi lah, meminta keringanan lah, supaya kita paling tidak ada lah sedikit buat tabungan kita, karena kita dana untuk untuk aksi-aksi itu kan terlalu besar. Mungkin itu Pak ya. Gimana sudah? Saya simpulkan ya. Kesimpulan,
laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan BUK PT Keramik Dewon Industri bulan Maret sampai Juli tahun 2022 dinyatakan diterima. Saya terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan di hadirat rekan-rekan. Marilah kita tutup agenda rapat acara hari ini dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillah. Semoga yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk uang komunikasinya di Bapak Ma'ruf sama Pak Adi Anggoro. Uang transport alhamdulillah.
bayar apa bayar ujian. Cek saya ini.